yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja check it out. Ya teman, seperti yang kita ketahui, literatur selama ini mencatat bahwa Batak terdiri dari Toba, Karo, Angkola, Mandailing, Pakpak, Dairi, dan Simalungun. Batak adalah rumpun suku-suku yang mendiami sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Namun sering sekali orang menganggap penyebutan Batak hanya pada suku Toba saja. Ya, suku Batak Toba menganggap bahwa sikap ingin lepasnya subsuku tersebut dari payung Batak merupakan suatu bentuk kesombongan, bahkan pengkhianatan terhadap leluhur Batak yang selama ini begitu dihormati. Nah, sementara mereka yaitu Angkola, Karo, Mandailing, Pakpak, Dairi, dan Simalungun merasa bahwa suku Batak Toba terlalu memaksakan diri untuk menyatukan perbedaan dan tidak bisa menerima bahwa mereka bukanlah bagian dari Batak. Ya teman, Tanta J. Ginting. Iya, nah siapa sangka ucapan yang dilontarkan oleh Tanta Ginting saat memberi kata sambutan sebagai pemenang nominasi pemeran pria pendukung terfavorit pada acara Indonesia Move Actor Award 2016 menemui banyak respon. Demikian pernyataannya. Dalam kesempatan ini perlu saya koreksi dulu. Menjuah-juah bukan Horas. Karo beda dengan Batak. Capek-capek pakai baju Karo dipanggil Horas. Menjuah-juah bujur kukatakan mankam krina. Akhir kata, terima kasih, menjuah-juah. Ya teman, Tanta Ginting mengatakan demikian karena sebelumnya pembaca narasi menyebut ia pria Batak dan menyapanya dengan sebutan Horas. Tapi apakah hal ini cukup kuat untuk menjadikan alasan bahwa Karo bukanlah bagian dari Batak? Satu kepastian, masyarakat Karo sampai saat ini masih terus berupaya membuktikan bahwa mereka adalah sebuah suku yang berdiri sendiri, mempunyai standar adat istiadat yang mandiri. Nah, buktinya adalah dengan dibentuknya komunitas KKB atau Karo bukan Batak. Ya, semacam gerakan penolakan akan identitas Batak yang selama ini melekat pada diri mereka. Ya teman, berikut pernyataan dari suku Karo, Mandailing, Pakpak, Dairi, dan Simalungun. Yang pertama, Karo. Suku Karo adalah suku asli yang mendiami dataran tinggi Karo, Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai, Kabupaten Langkat, Kabupaten Dairi, Kota Medan, dan Kabupaten Aceh Tenggara. Nama suku ini dijadikan salah satu nama kabupaten di salah satu wilayah yang mereka diami, dataran tinggi Karo, yaitu Kabupaten Karo. Suku ini memiliki bahasa sendiri yang disebut bahasa Karo atau cakap Karo. Suku Karo mempunyai sebutan sendiri untuk orang Batak, yaitu Kalak Teba, umumnya untuk Batak Tapanuli. Yang kedua, pernyataan Mandailing. Nama Mandailing sudah diketahui sejak abad ke-14 dan ini menunjukkan adanya satu bangsa dan wilayah bernama Mandailing yang barangkali telah muncul sebelum abad itu lagi. Nama Mandailing disebut dalam kitab Nagara Kretagama yang mencatat perluasan wilayah Majapahit sekitar 1365 Masehi. Batak tidak disebut sekalipun dalam kitab tersebut. Lama-kelamaan membatakkan. Bangsa umat Mandailing membudaya dalam persepsi tanggapan
tulisan-tulisan, dan sensus administratif Belanda. Hingga setengah orang Mandailing sendiri mulai melihat diri mereka dari persepsi penjajah yang melihat dari kacamata Melayu. Yang ketiga, Pak-Pak. Seperti yang dikemukakan Harry Truman Simanjuntak sebelumnya, bahwa penutur Austrosiatik dan penutur Austronesia datang juga ke Sumatera bagian utara, sehingga bahasa Pak-Pak dimenangkan oleh penutur Austronesia. Iya, oleh karena itu bahasa Pak-Pak termasuk rumpun bahasa Austronesia. Seperti bahasa Simalungun, Toba, Karo, dan Mandailing juga termasuk rumpun bahasa Austronesia. Selain itu, ada juga jejak Tamil dari India Selatan di dalam masyarakat Pak-Pak. Orang Pak-Pak mempunyai versi sendiri tentang asal-usul jati dirinya. Yang berikutnya, Simalungun. Ya, Simalungun menilik perjalanan sejarah suku bangsa Simalungun. Nenek moyang suku bangsa Simalungun asli menurunkan marga Sinaga, Saragi, Damanik, dan Purba. Jelas tidak benar berasal dari Toba Samosir, melainkan dari keturunan sekelompok pengembara dari India Selatan, Nagore, yang mendirikan kerajaan Nagur dinasti Damanik Nagur 500-1295, dan Siam yang leluhurnya mendirikan kerajaan Panay, Silou, Tano, Jawa, dan Siantar, yang termasuk ke Simalungun, pihak Aceh, dan pantai Sumatera Utara. Pertanyaannya, lalu siapakah Batak itu? Iya, pernyataan demi pernyataan tentang asal-usul dan sub-suku Batak ini masih terus diperdebatkan. Selain selalu menjadi hidangan panas di tiap-tiap meja diskusi, konflik identitas belum juga tuntas. Titik terang pun tak kunjung datang, teman. Pada kenyataannya, teman, hanya sub-suku Tobalah yang dengan sukarela menyatakan dirinya sebagai suku Batak. Iya teman, persatuan dan kesatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia agar tidak mudah terpecah belah. Persatuan dan kesatuan sangat penting untuk mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa kita. Jadi saya sangat sedih dan prihatin, sekaligus berharap teman agar orang-orang yang mempunyai pandangan yang berbeda berdasarkan dari pendekatan pemahaman masing-masing tidak sampai saling menjatuhkan, merendahkan, apalagi menghina satu sama lain. Oleh sebab itu, hendaklah kita dapat menahan diri, jangan mau dipecah belah oleh apapun dan siapapun. Ya, saya berharap kita lebih arif dan bijaksana teman dalam menyikapi pernyataan, pandangan yang berbeda dari tiap-tiap pribadi. Iya, bagaimanapun juga kita adalah keluarga di dalam NKRI. Menjadi bijak, menjadi cermat, itu penting. Terima kasih teman.